Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak sekalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini, Ibu akan menggantikan Ibu Heni mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 4. Jadi, untuk beberapa bulan ke depan ini, Ibu bersama Ibu Heni akan membantu Bruder Oscar. Ibu akan memperkenalkan diri. Nama lengkap Ibu Yovita Ferdinanda Mali. Biasa dipanggil Ibu Nanda. Ibu mahasiswa PPL dari Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang. Anak-anak, walaupun kita tidak bertatap muka langsung, Ibu berharap anak-anak tetap rajin belajar dan selalu semangat. Baik anak-anak, pelajaran hari ini pelajaran yang ke-10 tentang Allah memberkati para pemimpin Israel. Nah, siapa-siapakah pemimpin Israel itu? Ya, pemimpin Israel yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta anak-anak sekalian untuk mengambil sikap doa yang benar. Kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau telah mengantar bangsa Israel memasuki tanah terjanji setelah bangsa Israel mengalami berbagai kesulitan. Berkat pendampingan-Mu, bangsa Israel selamat memasuki tanah terjanji. Hari ini kami akan belajar bahwa Allah akan selalu memberkati bangsa Israel melalui para pemimpinnya. Semoga kami bisa belajar dengan baik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, bersyukur dan bertanggung jawab kepada Allah yang setia pada janjinya yang telah memberikan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup dalam membangun relasi dengan sesama. Yang kedua, sikap keteladanan Raja Samuel. Di sini kita diminta untuk menyebutkan sikap keteladanan Raja Samuel. Yang ketiga, menyebutkan sikap keteladanan Raja Daud. Yang keempat, menyebutkan sikap keteladanan Saul. Yang berikut, Ibu minta anak-anak untuk mengamati gambar. Gambar yang pertama ini, seorang anak mendapatkan berkat. Gambar yang kedua, Daud mengalahkan Goliat. Dan gambar yang ketiga ini, gambar Saul. Saul yaitu Raja Israel yang pertama. Nah, di sini Ibu minta anak-anak sekalian untuk membuka kitab suci. Di sini Ibu minta anak-anak untuk membacakan teks kitab suci 1 Samuel bab 1 sampai dengan 3 dan 1 Samuel bab 4 sampai dengan 7 tentang kisah Samuel. Nah, kisah tentang Raja Saul, Ibu minta anak-anak untuk membacakan kitab Samuel bab 8 sampai dengan 15. Nah, yang ketiga, kisah Daud, Ibu minta anak-anak untuk membaca kitab 1 Samuel bab 17. Nah, di sini karena cerita teks kitab suci ini sangat panjang dan ada beberapa ayat, jadi Ibu minta anak-anak kelas 4 membaca. Ini tugas yang pertama. Baik anak-anak, nanti setelah anak-anak baca, nanti anak-anak bisa menjawab soal yang nanti Ibu berikan dalam bentuk tugas. Jadi anak-anak harus membaca
kitab Samuel dari beberapa ayat ini. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama tentang kisah Samuel. Jadi, dari tema mengamati gambar yang pertama, seorang anak mendapat berkat. Nah, di sini Tuhan Allah memanggil Samuel yang masih muda belia untuk menjadi juru bicaranya. Tuhan Allah berkata kepadanya dengan bersabda, "Aku akan menepati apa yang kufirmankan kepada Eli, sebab ia mengerti betapa jahatnya anak-anaknya, namun ia tidak menghukum mereka." Nah, yang berikut, bangsa Israel dikalahkan bangsa Filistin. Bahkan kedua tabut perjanjian direbut musuh serta terbunuhnya anak-anak Eli. Eli pun meninggal setelah mendengar berita tentang kematian dua anaknya. Hal ini terjadi karena bangsa Israel sudah bobrok imannya. Mereka menyembah berhala, padahal tabut perjanjian masih ada di tengah-tengah mereka. Eli yang meski mendapat tugas khusus dari Tuhan, ternyata dia tidak bertanggung jawab terhadap perilaku anak-anaknya sendiri. Akhirnya, Samuel meminta kepada bangsa Israel untuk membuang segala patung berhala yang tadi penjelasan dari Ibu bahwa bangsa Israel menyembah berhala, menyembah patung. Nah, di sini Samuel meminta kepada bangsa Israel untuk membuang segala patung berhala yang mereka miliki, agar Tuhan melepaskan mereka dari tangan musuhnya. Nah, bangsa Israel pun mulai takut dan kembali menyembah hanya pada Tuhan saja. Di sini kita tahu bahwa Samuel itu adalah seseorang yang memiliki pribadi yang jujur, taat pada firman Tuhan. Dia menjadi hakim yang tegas, membersihkan kemaksiatan yang dilakukan bangsa Israel. Nah, hakim di sini berarti seorang pemimpin. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin itu memang haruslah bertanggung jawab, sama seperti Samuel. Samuel ini menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan jujur. Jadi anak-anak ingin menjadi seorang pemimpin, anak-anak harus mengambil sikap Samuel ini, yaitu jujur dan bertanggung jawab. Nah, yang berikut kisah Saul. Allah sering memilih orang-orang kecil dan lemah untuk mengalahkan orang yang besar dan berkuasa tetapi jahat. Dengan demikian, rakyat kecil tertolong. Kita sudah mempelajari yang dari tadi Ibu jelaskan bahwa Tuhan menyuruh Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja Israel. Kepada Saul dan segenap bangsa Israel, Samuel menegaskan bahwa Saul hanyalah sebagai wakil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sebagai raja. Nah, Raja Israel yang sebenarnya itu adalah hanya Tuhan sendiri. Mula-mula Saul bertindak sebagai wakil Allah, tetapi lama-kelamaan Saul mulai bersikap angkuh, bertindak sewenang-wenang dan tidak menghiraukan Tuhan lagi. Maka Tuhan berfirman kepada Samuel untuk membereskan keadaan ini. Nah, Tuhan meminta kepada Samuel untuk membereskan keadaan ini dengan menggantikan atau mendatangkan atau memilih seorang raja. Nah, siapakah seorang raja itu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kisah Daud. Jadi, raja bangsa Israel itu adalah wakil Allah. Ia memerintah atas nama Allah, bukan atas namanya sendiri. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan bahwa Saul dia memerintah
Jadi, raja bangsa Israel adalah wakil Allah. Ia memerintah atas nama Allah, bukan atas namanya sendiri. Nah, dari penjelasan yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa Saul memerintah atas nama sendiri, bukan atas nama Allah. Oleh karena itu, ia harus memerintah sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Kehendak dan rencana Allah senantiasa tertuju kepada kesejahteraan dan keselamatan bangsa Israel. Raja Saul pada mulanya memang memerintah demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa Israel. Tetapi kemudian ia mulai memerintah demi kepentingannya sendiri. Hal itu tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Sehingga Allah meninggalkannya dan menetapkan raja baru bagi Israel, yaitu siapakah anak-anak? Ya, yaitu Daud. Daud selama hidupnya selalu memerintah atas nama Allah. Oleh karena itu, Daud selalu mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan bangsa terpilih. Ia menjadi raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel. Sebenarnya, setiap pemimpin harus selalu menyadari bahwa kekuasaan yang dimilikinya berasal dari Allah. Kekuasaan itu harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu untuk kesejahteraan. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apakah aku telah memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab? Jadi anak-anak, apabila kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka kita harus memimpin sesuai dengan kehendak Allah. Jangan sesuai dengan kehendak diri kita sendiri, atau kita hanya ikut maunya kita sendiri. Dan kita juga harus bertanggung jawab dan jujur. Nah, sikap-sikap tersebutlah yang harus kita tiru atau yang harus kita ambil. Nah, anak-anak, jadi demikian penjelasan singkat dari Ibu dari pembelajaran kita hari ini dengan tema Allah memberkati pemimpin bangsa Israel. Nah, dari materi kita hari ini, Ibu akan memberikan anak-anak tugas. Jadi, anak-anak, yang sudah Ibu jelaskan tadi dari awal bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, anak-anak harus membaca teks kitab suci dari kitab Samuel dari beberapa ayat yang sudah Ibu tampilkan. Jadi yang pertama, mengapa orang-orang Israel menginginkan seorang raja? Yang kedua, apa yang bisa kamu teladani dari Samuel? Yang ketiga, tuliskan kesalahan-kesalahan Saul. Yang keempat, mengapa Raja Saul tidak berkenan lagi di hati Allah? Yang kelima, bagaimana Daud mengalahkan Goliat? Anak-anak, tugas ada 5 nomor. Nanti anak-anak kerjakan di buku tugas. Lalu anak-anak foto tugas yang anak-anak sudah kerjakan di buku tugas. Lalu kirim ke WA Ibu. Nomor WA Ibu yang ada di sini. Baik anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Kita menutupi pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama. Anak-anak mengambil sikap doa yang benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu. Karena cinta dan berkat-Mu, kami boleh menyelesaikan pelajaran kami hari ini. Kami mohon kiranya Engkau selalu memberkati kami, agar kami selalu jujur dan bertanggung jawab. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Oh ya anak-anak, jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan,
Selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.